Legenda Datu Murkat, pertarungan di Batu Ampar. Datu Murkat adalah murid tertua dari Datu Suban, sekaligus yang paling dihormati oleh para saudara seperguruannya. Keilmuannya luas, budi pekertinya halus, dan tutur katanya teduh, sehingga setiap kali beliau memanggil para sahabatnya, mereka datang tanpa ragu. Pada suatu hari, Datu Murkat mengundang semua murid Datu Suban untuk berkumpul. Setelah salam diucapkan dan semua duduk melingkar, beliau memulai pembicaraan dengan suara lembut, namun penuh wibawa. Apakah selama ini kalian menghayati dan mengamalkan apa yang telah diajarkan guru kepada kita? Para sahabat serempak menjawab, Alhamdulillah, kami mengamalkan apa yang diwariskan guru. Semoga Allah meridai. Datu Murkat mengangguk, wajahnya serius namun penuh kasih. Jika kalian telah memahami dan mengamalkan, jangan sekali-kali ditinggalkan. Peganglah erat ajaran guru kita, kuat-kuat. Suasana hening sejenak. Kemudian Datu Murkat melanjutkan amanahnya. Menurut hujarah orang tua dahulu, akan datang musuh dari luar. Musuh yang sulit ditandingi, yang kelak mengalahkan dan menaklukkan kita. Namun tidak perlu gentar, semua telah ditentukan oleh Allah. Dia bersama orang yang sabar dan akan memberi jalan dalam kesulitan apapun. Dan seperti pesan guru kita harus bersatu padu. Setelah amanah ditutup, Datu Murkat mempersilakan para sahabatnya kembali ke tempat masing-masing. Mereka berpamitan satu persatu membawa nasihat sakral itu dalam hati. Pertemuan dengan jagoan Bugis dalam perjalanan menuju rumah Datu Niang Talib, Datu Murkat bertemu seorang lelaki asing berpenampilan gagah, berdiri tegap dengan sorot mata tajam. Dari sikap dan pakaiannya, tampak jelas ia seorang jagoan. Dengan nada kasar lelaki itu bertanya, "Kampung ini apa namanya?" Datu Murkat tersenyum ramah. "Apa maksud Tuan menanyakan nama kampung ini?" "Aku bertanya karena ingin tahu," sergah lelaki itu, suara keras penuh angkuh. "Ini kampung Muning Tatakan," jawab Datu Murkat perlahan namun tetap tegas. Lelaki asing itu tertawa besar, suaranya menggema di antara pepohonan. "Di mana rumah Datu Murkat? Aku mencarinya." Datu Murkat menahan senyum. Lelaki itu jelas tidak mengenal siapa yang sedang dihadapinya. "Untuk apa Tuan mencari Datu Murkat?" Dengan dada membusung ia memperkenalkan diri, "Aku Anci Syahidun, jagoan Bugis, sudah mengalahkan 39 jagoan. Aku datang ke Borneo ini untuk menjajal kehebatan Datu Murkat." Datu Murkat hanya tersenyum kecil. Di Muning Tatakan tidak ada jagoan. Yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Anci Syahidun tetap menyombongkan diri, ia memaksa agar segera dipertemukan dengan Datu Murkat. "Baiklah," kata Datu Murkat. "Jika Tuan ingin bertemu Datu Murkat, ikuti saya." Hidangan yang membuka mata. Sesampainya di rumahnya, Datu Murkat berkata, "Kita akan bertemu Datu Murkat setelah makan." Ia memerintahkan Datu Karipis untuk menyiapkan hidangan. Datu Karipis segera bergerak, mencabut sebatang pohon enau, mengambil humbutnya, lalu memasaknya bersama potongan-potongan besi sebagai campuran sayur. Anci Syahidun terperangah, matanya membesar. Tidak pernah ia melihat manusia memperlakukan besi seperti potongan sayur. Tak lama kemudian, hidangan disajikan. Para sahabat Datu Murkat datang dan makan dengan lahap, tanpa sedikit pun terlihat kesulitan memakan potongan besi yang dimasak bersama humbut enau itu. Pemandangan itu membuat Anci Syahidun berkeringat dingin. Manusia macam apa yang bisa memakan besi? Namun rasa gengsinya sebagai jagoan membuatnya diam. Ia tetap ingin bertemu dan menantang Datu Murkat, meski hatinya mulai diliputi tanda tanya. Menuju Batu Ampar, Pantai Katiruk. Karena keinginan tamu tak dapat dibendung, Datu Murkat berkata, "Baiklah, mari kita berangkat mencari Datu Murkat." Mereka berjalan hingga tiba di sebuah batu besar yang rata, Batu Ampar yang kelak dikenal masyarakat sebagai Pantai Katiruk, tempat keramat pertarungan para jagoan. Anci Syahidun mulai hilang kesabaran. "Di mana Datu Murkat? Aku ingin bertarung sekarang." Datu Murkat menatapnya dengan tenang. "Jika Tuan benar-benar ingin bertemu Datu Murkat, bertarunglah dengan saya dahulu. Jika Tuan mampu mengalahkan saya, barulah Tuan layak bertemu Datu Murkat." Anci Syahidun belum menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Ia hanya melihat seorang lelaki berwibawa namun sederhana. Tidak tahu bahwa sejak awal, dialah Datu Murkat yang sesungguhnya. Pertarungan besar di Batu Ampar pun dimulai dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mudahnya Datu Murkat mengalahkan Anci Syahidun. Demikian kisah legenda Datu Murkat, murid tertua Datu Suban. Wallahu a'lam bishawab.